Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, amma ba'du. Alhamdulillah, para sahabat-sahabatku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan kewajiban kita berpuasa di bulan Ramadan, di bulan yang penuh dengan ampunan ini. Tentu ini merupakan nikmat yang patut sangat kita harus syukuri. Karena apa? Karena belum tentu Ramadan setelahnya, Ramadan tahun depan kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang mulia ini. Dan sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, tentu kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Nikmat bulan Ramadan ini. Seharusnya ketika kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan, kita harus memaksimalkan, meningkatkan amal ibadah kita. Karena kita tahu di bulan Ramadan ini segala amalan dilipat gandakan oleh Allah pahalanya. Dan juga di bulan inilah banyak ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita, memfasilitasi kita untuk meraih ampunannya. Dengan apa? Dengan berpuasa, dengan membaca Quran, dengan sholat malam, sholat tarawih di bulan Ramadan ini. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka kata Nabi apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Namun tentu kita merasakan adanya perbedaan yang cukup signifikan di dalam Ramadan ini. Tidak seperti Ramadan sebelumnya. Seperti ketika Ramadan sebelumnya kita melaksanakan di dalamnya bukber dan tarawih tiap malam di masjid, kumpul bersama saudara-saudara, berbuka bersama dengan saudara-saudara kita misalkan. Namun di bulan Ramadan ini kita tidak bisa seperti itu lagi. Kita tidak bisa sholat tarawih di masjid karena himbauan pemerintah dan himbauan ulama. Namun apakah itu harus kita sesali? Apakah itu harus kita keluhkan? Tentu tidak. Karena apa? Karena cobaan wabah COVID-19 ini semua adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sudah takdirnya Allah. Dan kita harus yakini itu, bahwa semua yang terjadi itu semua atas kehendak Allah. Lalu yang kedua, apakah yang akan kita lakukan terhadap ketentuan Allah ini? Apakah kita ridho dalam menghadapinya, ataukah kita mengeluh dan marah dalam menghadapi situasi ini? Kita mengeluh, kita bosan di rumah saja, bahkan naudzubillah kita melawan himbauan pemerintah. Kita tetap keluar rumah, kita tetap mudik, kita tetap sholat tarawih di masjid, kita tidak mengindahkan himbauan ulama. Dan tentu sikap kita selanjutnya, langkah kita yang harus kita lakukan sebagai bentuk ikhtiar kita dalam mencegah atau menghindari wabah COVID-19 ini, yaitu dengan meningkatkan imun kita. Tentu kita tahu wabah COVID-19 ini jika memasuki tubuh kita maka akan membuat diri kita sakit. Namun tidak jika imun kita, kekebalan tubuh kita sedang tinggi. Maka yang perlu kita lakukan adalah melakukan ikhtiar untuk
meningkatkan imun kita dengan apa? Seperti yang sudah kita tahu, dengan menjaga jarak antara sesama, dengan sering mencuci tangan, dengan memakai masker jika kita keluar. Tentu ini selain bentuk kepatuhan, ketaatan kita terhadap Allah, Rasul, dan pemerintah, tentu ini merupakan ikhtiar yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena tidak ada tawakal tanpa didahului oleh ikhtiar. Harus kita pahami bahwa tawakal ini berbeda dengan tawakul. Jika tawakal adalah berserah diri kepada Allah setelah ikhtiar, berbeda dengan tawakul. Tawakul itu apa? Tawakul itu mewakilkan semuanya. Jika kita mewakilkan pekerjaan kita kepada teman kita, tentu kita tidak melakukan apa-apa. Semua pekerjaan kita dilakukan oleh teman kita. Maka jangan sampai kita hanya bertawakul, tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan ikhtiar. Tentu kita sebagai orang beriman, kita juga harus melakukan ikhtiar. Sebagaimana dulu sahabat Nabi ketika ditanya oleh Nabi, apakah kamu sudah mengikat untamu masuk ke tempat ini? Kata sahabat, saya sudah berserah diri kepada Allah, saya tawakal saja kepada Allah. Lalu Nabi bertanya kembali, apakah kamu sudah mengikat untamu? Belum, wahai Nabi. Lalu kata Nabi apa? Sesungguhnya kamu belum bertawakal kepada Allah. Kenapa? Karena kita belum melakukan usaha kita. Maka saya pribadi menghimbau untuk kita semua agar kita melakukan ikhtiar di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Tentu kita juga harus meyakini bahwa segala sesuatu adalah datangnya dari Allah dan kita harus ridho terhadapnya. Kita tidak boleh mengeluh. Dan kita juga harus melakukan ikhtiar sebagai manusia, ikhtiar untuk mencegah terjangkit dengan virus ini, seperti berjemur di siang hari agar meningkatkan imunitas tubuh, lalu mencuci tangan dengan rutin, memakai masker dan sebagainya, dan langkah-langkah yang sudah dihimbau oleh pemerintah. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Ini merupakan nasihat khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.